itu satu tubuh full, itu seperti tengkorak. Jelas itu tengkorak. Lalu tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata teman, kawilujengan nyuwun karahayon kagunganipun Gusti Ingkang Maha Agung. Ingkang tansah tumedhak lan tumantuk kajiwa kasarira dumalang panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah kulawarga wargi sagung dumadi lestatu raharja. Selamat datang di Kembang Patih. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang dialami oleh Ruli, yaitu tepatnya di Sungai Bogowonto, salah satu kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Purworejo. Dan cerita ini terjadi pada tahun 2020. Maka dari itu, untuk teman-teman yang baru hadir, monggo silahkan di subscribe. Dan untuk sobat Kembang Patih yang setia menemani kami sejauh ini, semoga amal kebaikan kalian selalu dicurahkan oleh Ilahi Robbi. Dan untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, yaitu channel unggulan kami, yaitu channel 2 Sisi Real, menguak tentang sejarah dan juga tentang mitos gaib dan hal-hal yang tentunya berbau metafisik melalui privat ataupun podcast. Maka dari itu simak selengkapnya. Ya udah capek banget gitu kayak di sini. Bener-bener kayak dia capek, nggak cuma capek badan, mentalnya tuh capek. Dia tuh cerita ke aku kalau masih wujudin cita-citanya si pacarnya, pengen dinikahin berapa minggu lagi, tapi dia malah hilang di gunung. Dia ditinggal, nggak ada yang nyari dia. Keluarga pun udah kayak, udahlah ikhlasin aja di gunung. Bener-bener kayak apa ya? Ya, untuk teman-teman sekalian, Sungai Bogowonto ini terletak di Purworejo. Nah, kebetulan sungai ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Karena apa? Mineral-mineral, batuan-batuan, kemudian ada ikan-ikan yang sangat beragam di Sungai Bogowonto ini menjadikan daya tarik tersendiri untuk dikunjungi. Selain itu, Sungai Bogowonto ini juga sebagai sumber irigasi untuk perlahan-lahan areal-areal pertanian dan sawah di sekitarnya. Nah, saat itu ada 4 pemuda, yaitu ada Ruli, Wawan, kemudian Handoko, dan juga yang satu itu Ilham. Nah, mereka ini berasal dari Wates. Nah, Wates itu adalah perbatasan antara Purworejo dan juga Kulon Progo, terletak sudah di Provinsi Yogyakarta. Nah, rombongan dari Wates ini yang dipimpin oleh Ruli itu berniat akan refreshing dan juga akan mancing di Sungai Bogowonto itu. Nah, mereka itu berangkat sekitar pukul 10 pagi pada hari Minggu, tepatnya di bulan Juni. Nah, bersama-sama teman-teman yang lain, Ruli ini juga sudah mempersiapkan perbekalan. Kalau istilah orang Jawa itu ada rantang. Nah, rantang itu
seperti kotak, seperti apa, tempat nasi dan juga sayur serta lauk itu ditata secara rapi dan disusun bertingkat menjadi 5 tingkat. Tingkat yang pertama yaitu ada nasi, kemudian tingkat yang kedua itu ada sayur, kemudian tingkat ini ada yang nggak beres ini teman-teman. Nah itu tingkat yang ketiga itu ada seperti sambal, kemudian tingkat yang paling akhir atau paling atas sendiri biasanya diisi nasi. Nah karena rantang ini memang unik, nah mungkin teman-teman yang belum tahu rantang nah, nanti bisa mencari sendiri apa itu rantang. Nah, mereka ini sudah membawa rantang masing-masing. Ruli membawa rantang, Ilham membawa rantang, kemudian Wawan juga sudah membawa. Pada akhirnya mereka ini berbonceng-boncengan. Hanya Ruli yang waktu itu mengendarai motor sendiri. Karena kebetulan Ruli yang membawa logistik untuk perlengkapan makan selama mancing 1 hari nanti. Nah, mereka berjalan dari Wates, kemudian menuju Purworejo dan sampailah di salah satu spot yang akan digunakan untuk mereka melaksanakan mancing, yaitu di Sungai Bogowonto. Nah, hari itu adalah hari yang sangat cerah, kebetulan hari Minggu dan juga banyak pemancing-pemancing di situ. Walaupun jaraknya agak berjauhan, ada yang dari jembatan, kemudian ada yang dari bawah, kemudian ada yang dari tempat transit pasir. Nah, akhirnya Ruli dan teman-temannya ini memutuskan untuk beranjak kejauhan atau di Kedung. Nah, Kedung itu adalah seperti turunan air, tetapi di situ ada genangan yang biasanya ikan-ikan itu sangat suka berada di kedung tersebut karena juga jangkauannya tidak terlalu dalam dan tidak terlalu dangkal. Nah, Ruli dan teman-temannya ini terpisah beberapa meter, ada Wawan yang di atas, kemudian Ilham yang berada di ujung. Nah, mereka ini akhirnya langsung membuka peralatan, ada pancing, ada joran, kemudian menggunakan cacing dan juga menggunakan umpan untuk menarik ikan, yaitu seperti umpan yang ditebar yang dibuat menggunakan, ada yang menggunakan mie instan di bubuk, kemudian menggunakan lumut dan juga macam-macam. Nah, kebetulan saat itu Ari ini sudah si Ruli ini kebetulan saat itu sudah paling pertama dia untuk mempersiapkan yang akan dilaksanakan untuk memancing. Seperti juga tempat-tempat ikan itu seperti jaring, bentuknya itu seperti guci, itu juga sudah disiapkan di bawah air dan sudah diikat pada tali. Nah, kurang lebih sekitar pukul 1 itu mereka sudah mulai mancing. Ruli ini melihat kanan kirinya, kemudian melihat orang-orang yang berada di kejauhan itu, mereka itu sepertinya juga sangat bahagia pada hari itu. Ditambah debit air di sungai itu juga tidak terlalu deras alias standar, sangat cocok ini untuk mancing. Nah, beberapa waktu kemudian mereka itu salah satu persatu itu menarik jorannya. Ada yang mendapat ikan nila, ada yang mendapat ikan nyoho atau ikan melem kali. Nah, itu mereka satu persatu menarik. Nah, di situ Ruli ini sudah hampir 1 jam, sudah jam 2 kok belum dapat. Nah, tetapi di situ Ruli ini sambil dia menyalakan rokok 76-nya itu juga sambil santai. Yang penting nanti kalau yang lain dapat, saya juga dapat. Wawan juga demikian. Wawan itu juga sudah dapat lumayan banyak karena setiap dia dapat dia pasti menengok ke arah Ruli. Rul, aku oleh. Nah, di situ Ruli hanya mengacungkan jempol, tanda artinya sip. Nah, berarti di situ teman-temannya pun sangat betah karena mereka juga baru pertama kali memancing di Sungai Bogowonto. Nah, akhirnya pada pukul 2:30, nah, joran Ruli ini sudah mulai berat. Di antara ketiga joran atau ketiga kail itu, yang tengah ini sudah mulai gerak. Nah, Ruli di situ merasakan strike yang pertama. Dia ini sangat bahagia. Diangkatlah joran itu, Ruli ini mendapatkan lele yang lumayan besar, yaitu segenggam tangan orang dewasa dengan panjang kurang lebih 40 cm. Nah, Ruli di situ mengangkat kepada Wawan, aku oleh. Nah, di situ Ilham juga langsung Ilham itu berteriak ke arah Ruli,
Rul, aku ya oleh lele, tapi rada cilik. Nah, di situ mereka pun hanya bersahut-sahutan. Kelima teman-teman ini saling bersahutan. Kebetulan yang lain, yang dua itu juga berada di paling pojok. Nah, hari semakin sore, ba'da asar, kemudian mendekati pukul 4, Ruli ini kemudian dia itu bersama teman-temannya dan pemancing yang lain di kejauhan di jembatan yang terlihat sangat kecil orang-orangnya, itu mendapatkan juga sangat banyak. Dapat satu-satu. Nah, tidak disangka Ruli itu juga mendapat ada nila, ada melem, kemudian ada bokol. Nah, di situ sepertinya agak sudah berat. Nah, tepat pukul 4:30, nah Ruli ini mendapat lele lagi. Lelenya juga sebesar genggaman tangan. Nah, waktu itu senja sepertinya sudah mulai menjemput. Karena Ruli ketika membuka handphonenya yang waktu itu dibungkus plastik karena hari sudah mulai mendung dan juga gerimis, agar HP-nya aman, itu kan dia cek HP. Ternyata sudah pukul 5 lebih 20 menit, setengah 6 kurang, tetapi di situ Ruli masih asik memancing karena dia sudah mulai mendapatkan hal-hal ikan yang sangat luar biasa banyaknya saat itu, terutama bokol. Bokol itu ikan kali asli yang kecil lah, maksimal itu hampir 2 jari. Nah, teman-temannya Ruli ini pun akhirnya bergegas untuk ke atas untuk melaksanakan makan malam. Nah, mereka pun berpamit pada Ruli, Rul, aku tak naik dulu ya. Nah, teman-temannya itu naik duluan. Nah, di atas ada seperti lahan yang kosong atau areal pertanian yang baru saja dipanen. Nah, itu digunakan untuk mereka berteduh. Kebetulan di situ ada gubuk. Nah, teman-teman Ruli ini yang 4, ada Wawan, Ilham, dan yang lainnya ini sudah berada di situ untuk makan sore dan juga menjelang pulang. Nah, tetapi Ruli masih mancing. Nah, saat itu remang-remang ada suara adzan. Ruli itu ketika akan menghempaskan rokoknya ke dalam sungai karena rokoknya juga sudah mulai habis, Ruli itu seperti mendapat strike lagi. Wah, aku dapat ikan lagi ya. Di dalam hatinya Ruli berpikiran sangat senang. Wah, ini strike yang terakhir setelah ini pulang. Nah, ketika Ruli ini mengangkat strike-nya ini, mengangkat joran pancingnya ini, dia itu ketika terhentak. Dia itu terhentak dan terlempar ke bawah sehingga jorannya ini sempat tercebur ke sungai itu. Ternyata Ruli di sini itu mendapat seperti tengkorak kepala manusia, yaitu complong. Nah, ketika Ruli ini naik, nah tengkorak kail pancingnya ini menyangkut di bola mata, di tulang kepala itu. Ketika dia angkat, nah tulangnya itu kemudian berputar seperti ini, dan itu masih berbentuk bulat normal seperti tengkorak pada umumnya. Di situ Ruli kaget. Nah, setelah kaget, Ruli ini kemudian refleks jorannya. Nah, ketika Ruli mengambil jorannya, otomatis Ruli ini menyebur ke dalam kali Bagawonto. Nah, dalamnya saat itu sekitar 1,30 meter atau sedalam perut Ruli. Nah, saat itu Ruli ini bersusah payah jorannya. Nah, saat Ruli ini mengangkat jorannya, dia itu kemudian memisahkan tengkorak kepala dan juga pancingnya. Ruli ini memberanikan diri. Nah, saat Ruli ini memisahkan, begitu dia lempar tengkorak tadi ke dalam sungai, saat Ruli akan kembali, tiba-tiba kakinya ini seperti menyangkut di salah satu batu. Akhirnya Ruli ini bingung. Dia ini menyangkut dan terus berusaha menyelamatkan kakinya. Jorannya Ruli ini kemudian dilempar ke daratan. Ruli ini masih fokus, aduh ini ada apa sih? Nah, tetapi di situ Ruli ini agak kaget. Dia paham betul dan dia merasakan betul bahwa kaki Ruli ini seperti ada yang mengganduli. Ini apa sih, kok seperti tulang, kok gandul, kok batuannya kayak gini. Nah, Ruli ini kemudian karena dia tidak melihat, dia itu hanya memijit-mijit. Nah, Ruli ini sangat jelas saat itu dia itu langsung ketakutan. Dia itu memijit-mijit seperti tulang manusia atau tulang tangan. Dia itu memijit bagian tulang ini, tulang belikat. Loh, kok tulang gitu. Di situ Ruli kemudian berteriak dia, tolong, tolong. Lah, teman-temannya saat itu sudah akhir loh. Saat teman-temannya bergegas tolong untuk menolong Ruli karena melihat ternyata Ruli sudah berada di kali, takut Ruli ini kenapa-napa. Karena hal yang tidak diinginkan, mereka pun akhirnya berempat ini langsung bergegas ke bawah. Senter mereka nyalakan semua. Kebetulan hari itu juga sudah maghrib. Nah, saat mereka sampai di bawah, tiba-tiba banjir ini datang seperti air bah.
Nah, saat banjir datang, Ruli ini terlempar. Lah di situ teman-temannya ketika akan masuk ke dalam sungai itu, otomatis mereka ini tidak berani. Ruli lah, teman-teman ini kepanikan. Ruli. Nah, Ruli tidak ini masih tolong lah. Tetapi di situ Tuhan masih berpihak kepada Ruli karena Ruli berhasil tangannya itu berhasil menggapai salah satu pohon yang tidak jauh di tempat Ruli ini terlempar. Nah, teman-temannya juga sempat melihat sekitar 30 meter di bawah Ruli ini sudah bergantungan di pohon. Nah, dia itu masih disapu air terus karena saat itu juga sudah mulai hujan agak besar. Artinya kemungkinan di hulu itu hujan sudah lebat dan di bawah Ruli ini tidak memperhatikan kalau saat itu air sedikit-sedikit sudah mulai keruh dan juga banjir bandang pun datang. Nah, di situ Ruli ini kemudian masih bergantungan di pohon itu. Nah, saat teman-temannya akan menyelamatkan Ruli, di situ Ruli masih tolong-tolong, teman-temannya menuju ke tempat Ruli di mana Ruli itu tersangkut di pohon. Nah, Ruli ini kemudian melihat kakinya, alangkah terkejutnya. Di situ Ruli itu kakinya itu dipeluk, betisnya Ruli itu dipeluk kerangka yang Ruli dapatkan tadi. Lah, rahangnya itu dia itu seperti apa? Membuka bibirnya kemudian menutup lagi seperti mangap-mangap. Dan itu sangat mengerikan dan itu satu tubuh full, itu seperti tengkorak. Jelas itu tengkorak. Nah, Ruli tolong. Singkat cerita, teman-temannya pun sudah datang dan menyelamatkan Ruli. Nah, Ruli saat itu tidak berani bercerita, dia hanya shock. Kemudian teman-temannya ini menenangkan Ruli, ya udah kamu minum dulu Ruli, kamu minum dulu. Setelah itu akhirnya Ruli dan teman-temannya bergegas berkemas-kemas ikan-ikan yang sudah didapat akhirnya diamankan juga untuk dibawa pulang. Nah, sepanjang perjalanan Ruli ini juga banyak melamun, dia itu kepikiran kejadian atau tragedi tadi saat dirinya itu terlempar di sungai. Nah, sampailah di rumah. Nah, di rumah ini Ruli sudah disambut oleh anak dan istrinya. Lah, saat itu Ruli sudah mulai lega dan menghilangkan pemikiran-pemikiran yang negatif tentang apa yang tadi dialami oleh Ruli. Nah, malam itu Ruli kemudian berinisiasi, ya udah aku tak membersihkan ikan-ikan yang tadi aku pancing. Nah, kebetulan ikan tadi juga sudah dipindah ke ember untuk nantinya disembelih dan juga dibersihkan dan diserahkan istrinya untuk digoreng. Nah, saat Ruli menuju ke toilet, dia sudah membawa pisau untuk kemudian membersihkan ikan itu. Saat Ruli dan istrinya ini akan membersihkan bersama-sama, istrinya itu sempat kaget. Mas, saya nggak mau. Ruli ini, kenapa? Ruli ini melihat di ember ikan-ikan, ada ikan nilam, ikan nila, ikan melem, bokol yang tadi banyak itu sudah mati semua. Di situ yang hidup itu hanya ikan lele. Lele itu hanya kepala dan juga tulang-tulang. Jadi kepala, duri, kemudian ekor itu masih berjalan dengan lenturnya di situ. Di situ Ruli seakan-akan itu tidak percaya, matanya itu melotot. Kenapa bisa? Tadi itu lele itu jelas ada dagingnya, dia itu gemuk, sangat sehat. Lah ini kok dia itu meliak-liuk dan juga hanya ekor dan juga tulang-tulangnya atau duri-durinya. 3 lele yang didapat Ruli ini sangat misterius. Nah, di situ lele itu akan berbicara kepada Ruli karena di situ Ruli itu ada suara samar-samar, buang. Nah, tanpa berpikir panjang, Ruli ini membuang lele itu ke sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Nah, seketika itu Ruli pun sangat ketakutan. Setelah seminggu kemudian Ruli ini sakit panas, dia badannya demam hampir sekitar 7 hari. Istrinya ini sangat prihatin. Nah, dari kejadian itu setelah Ruli sembuh, karena dia juga istrinya ini memiliki saudara yang pintar untuk menyembuhkan Ruli. Ruli ini kemudian dinasihati oleh saudaranya, Mas, besok kalau mancing lagi-lagi kalau sudah maghrib tolong pulang. Kalau mancing juga sambil bismillah.
namanya sungai itu dia juga punya keluarga sendiri, ikan-ikan itu punya keluarganya sendiri. Nah, sejak saat itu Ruli pun sampai hari ini juga sudah tidak berani mancing lagi, kecuali hanya di dalam perlombaan-perlombaan. Nah, Sobat Kembang Patih, itu dia yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran bagaimana ketika kita menyambangi tempat-tempat yang asing atau tempat-tempat yang akan kita tuju untuk pertama kali, sempatkan kita untuk berdoa demi keselamatan diri kita sendiri dan juga keselamatan orang lain. Sekian dulu dari saya, Pami Aking Warono, Kinarya Sarono Hamemayu Hayoning Sasomo, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.